Halo Okezoners, apa kabar? Senang sekali Sanita Mai kembali hadir bisa menjumpai Anda dalam Okezone Stories. Dan seperti biasa ya, kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang inspiratif dan pastinya juga sukses di dunia usaha. Dan tamu spesial saya hari ini adalah Distribution Sales Director PT Vinland Group, yaitu Bapak Suherman Sarkawi. Selamat datang Pak di Okezone Stories, apa kabar? Baik, terima Baik, kasih Fani. semangat ya kita yang mau bercerita tentang hal-hal inspiratif yang bisa jadi itu juga menjadi sumber inspirasi bagi penonton semuanya. Oke, baik sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada Okezoners semua bahwa perusahaan Vinilon Group ini lagi-lagi berhasil meraih penghargaan Super Brand Awards dengan kategori pipa. Dan total Vinilon Group sudah berhasil mendapatkan 5 kali penghargaan Super Brands, yaitu pada tahun 2017, 2018, 2021, 2022, dan tahun ini 2023 kembali mendapatkan penghargaan. Pastinya ini adalah prestasi yang luar biasa ya. Dan karena tidak mudah juga untuk mendapatkan penghargaan bergengsi ini, maka ada proses yang begitu ketat untuk menyeleksi brand apa saja nih yang layak dan mampu membuktikan performa mereka. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang produk unggulan dari brand Vinilon ini, kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol bersama Bapak Herman di sini sudah bersama saya. Nah, tadi saya sudah sempat menyebutkan di depan bahwa ini adalah yang kelima kalinya begitu ya Pak untuk mendapatkan penghargaan dari Super Brands Awards ini. Boleh diceritakan mungkin proses dari awal sehingga bisa mendapatkan penghargaan ini mungkin dari brand sendiri, dari Vinilon Group sendiri apa saja yang sudah dilalui? Baik, terima kasih Mei. Cuman mungkin sebelum mulai kan maksud saya kita nggak berencana untuk dapat award ya. Ya, Jadi award itu kan penghargaan dari pihak lain. ya. Cuman kalau misalnya mengenai Vinlon Group sendiri ini kan memang kami menyediakan produk-produk memang yang berhubungan dengan perpipaan. Jadi banyak proses ya tadi dikatakan juga yang kita lalui dalam sampai sekarang. Sebenarnya kan kalau kita sedikit cerita sudah 44 tahun. Ya. Tahun ini kita ya anniversary-nya 44 tahun Vinlon Group. Cuma memang intinya kita memproduksi pipa. Pipanya itu berbagai macam. Cuman ya mungkin yang merupakan keunggulannya ya mungkin dari sisi inovasi sama produk-produknya. Gitu. Boleh diceritakan keunggulan dari produknya apa saja nih? Karena mungkin pemirsa di rumah mungkin belum tahu produk Vinilon, tapi pasti udah tahu lah ya, nggak mungkin nggak tahu ya. Udah sangat umum dipakai oleh masyarakat, tapi mungkin calon pelanggan baru pengen tahu juga keunggulannya apa. Ya selain tadi kalau produk selalu orang bicara kualitas ya, Betul. tapi mungkin kualitas itu kan hasil akhirnya. Yang lebih penting itu tadi saya bilang ya prosesnya awalnya. Dari sisi penelitian, dari sisi pengembangan atau R&D ya. Jadi kita selalu menggunakan metode-metode dan bahan baku dan lain-lain semuanya yang sesuai dengan standar. Tentunya di Indonesia ini kita di negara ini kan ada punya standar. Salah satunya mungkin standar SNI untuk Yes. produk, ada mengenai ISO ya untuk perusahaan ya semua itu kita memenuhi standar tersebut. Jadi memang kita selalu berpegang teguh dalam sisi produksi maupun pemasaran maupun penjualan dan lain-lain semuanya sesuai dengan standar. Itu yang menarik kalau misalnya dari segi pemasaran nih, karena kalau sekarang kita lihat kan pemasaran sudah nggak cuman offline aja, tapi juga dunia digital juga sudah merambah untuk dari segi marketingnya. Ada cerita menarik atau mungkin ada tips yang bisa dibagikan untuk para penonton? Em, Sebenarnya pengalamannya cukup menarik ya. Jadi memang kan kita terutama sejak pandemi kan Ya, ada masa-masa kita sibuk dengan online. betul. Tetapi memang yang menariknya itu kan semua berlomba-lomba untuk e-commerce atau dengan sosmed dan lain-lain. Cuman kan kalau dipikir-pikir lagi pipa saya panjangnya ada yang 4 meter, ada yang 6 meter. Beragam ya. Jadi bagaimana caranya ngirim sebenarnya. Jadi sebenarnya kembali lagi eh, apa persaingan ini semakin ketat, tetapi ada hal yang dari sisi distribusi dan logistik kita nggak bisa menghindari, gitu. Jadi memang terus kita berinovasi, mungkin lebih ke arah sisi komunikasinya aja. Oke. Jadi memang kalau dulu dengan tim saya atau tim saya sendiri pergi keluar kota atau berkunjung ke pelanggan maupun ke toko-toko dan lain-lain itu harus harus offline ya. Kalau sekarang mungkin lebih banyak yang menggunakan
komunikasi dengan yang digital, dengan WA atau mungkin ya Zoom ya Mhm. atau pakai Google Meet ya hal-hal seperti itu Mhm. yang berubah lah. Mhm Tapi mhm. kalau dari sisi, yang lainnya sih nggak banyak berubah kok. Ada inovasi apa yang dilakukan? Inovasinya lebih banyak ya itu, kita pertemuan, kalau dulu kan komunikasinya mungkin antara 2 3 pelanggan, sekarang ya kita sekaligus Bisa rame-rame seluruh ya Indonesia juga seluruh bisa Indonesia ya? betul, dengan waktu yang beragam ya Mhm gitu mhm ya. mhm. Maupun juga dengan, pihak-pihak, di toko-toko bangunan dan lain-lain itu semua juga banyak. Bagaimana sambutan dari, mungkin para distributor atau mungkin para pelanggan yang, berhubungan langsung begitu? Antusiasmenya seperti apa? Pertama-tama namanya perubahan biasa Mhm. orang pasti menolak. Manusia pasti menolak perubahan gitu. Tapi Oke, karena apa, keterpaksaan ya, iya. kan terpaksa. Karena keadaan ya. Benar, karena keadaan, situasi ya mau tidak mau mereka harus mencoba. Tapi setelah Betul. mencoba ya mereka merasakan lebih praktis. Mhm Ya mhm. cuman cuman ya kita jangan tergantung aja gitu Iya, kan. Soalnya betul kan tetap komunikasi kalau ya WA sama ketemu muka kan pasti lebih efektif betul. ketemu muka. Mhm. Oke, jadi ini menarik banget ya mengikuti, perkembangan zaman pertama, kemudian kedua juga melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu. Oke, selanjutnya nih tadi, sudah sempat disinggung sedikit mengenai, pipanya sendiri begitu ya, tadi ada berbagai ukuran. Nah, kalau dari jenis pipa yang diproduksi, kan kita tahu kalau pipa itu mungkin penggunaannya tidak hanya untuk mungkin, saluran air dan lain sebagainya, ada jenis lain nggak yang diproduksi? Mmm, Menariknya kan kita bicara mengenai pipa sebenarnya, eee, banyak macamnya ya. Mhm. Jadi bukan hanya pipa untuk air ya, kita ada juga produksi pipa yang untuk, pipa konduit itu untuk listrik. Untuk, Oke, apa, untuk masking ya, safety. untuk safety untuk Mhm kabel-kabel di mhm. rumah-rumah atau di gedung-gedung. Oh, Jadi sebenarnya oke. kita memproduksi pipa konduit. Mhm Ada juga sebenarnya pipa air itu kan ada air panas, ada air mhm dingin, mhm. ada Diproduksi juga? diproduksi juga Mhm semua. mhm. Jadi kita, sebenarnya ragamnya dan jenis variasinya juga banyak sekali. Iya, mhm. Mungkin Jadi keunggulannya bisa diceritakan, ada produk unggulannya? kalau produk unggulannya ya semua produk jujur ngomong ya unggulan Mhm kita ya. mhm Jadi, mhm. kalau misalnya sekarang kan lagi zaman fiber optik ya. Oke, Jadi kalau di jalan-jalan itu kan kita suka lihat, untuk jaringan internet jaringan ya? internet bener kan sekarang kebutuhan makin meningkat ya nih ya. Betul. Jadi, kita juga ada provide gitu Mhm jenis pipa tersebut, warna-warni ya biasa mhm. nanti provider A mau pakai warna ini, warna apa Sesuai gitu. dengan brand mereka Betul, ya? tapi kan Mhm bukan hanya bayanginnya bukan hanya pipa apa, dari bahan baku plastik aja mhm bukan. Cuma mhm kan itu kan ada standarisasinya misalnya, tahan tekanan atau ada impact dari luar atau mungkin, secara apa, misalnya tidak tidak kalau kena basah nggak kenapa-napa ya hal-hal mhm seperti itu mhm. biasanya ya memenuhi standar lah semuanya gitu. Oke, sesuai dengan standar dan juga pastinya kualitasnya terjamin ya. Kualitasnya terjamin. Karena sudah mendapatkan penghargaan dari Super Brands ini yang kelima kalinya, luar biasa. Next, kita akan, pengen tahu juga nih bahwa kalau kita dengar atau sebut seperti tadi, oh pipa mungkin keberadaan mungkin dilihatnya sepele gitu ya keberadaannya, tapi padahal itu kan penting banget gitu ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya itu dia tadi, untuk distribusi air bersih. Nah kalau menurut Pak Herman nih, kita untuk air nih misalnya, kita memilih pipa yang berkualitas itu seperti apa tuh? Kalau pipa berkualitas sebenarnya, banyak ya Mhm jujur ngomong. Cuman, kalau dari kami, dari Vinilon Group itu menawarkan, satu solusi mhm, yang menimbulkan mungkin keamanan dan kenyamanan dari, konsumen kami. iya, Baik itu dari pihak, pembeli secara langsung yang misalnya kita di rumah-rumah, mhm maupun atau yang penggunaan untuk industri, atau itu di gedung, ataupun untuk instansi lain-lainnya itu yang kita tawarkan. mhm Jadi, karena pipa pipa yang kualitas baik ini kan bukan hanya perlu instalasinya kan orang berbeda. mhm Terus udah itu perlu umurnya kita mhm perhatikan, perlu, penggunaan yang tepat dan lain-lain. Jadi semua itu berhubungan sebenarnya. mhm. Untuk maintenance-nya sendiri? Kalau pipa sih sebenarnya nggak perlu di-maintain, Mbak. Mhm. Oh Karena itu berarti dari pemasangan awal itu sudah harus pakem sampai nanti kalau misalnya kalaupun harus diganti gitu ya? betul, kan kita kalau kita di rumah-rumah sebagai konsumen, Mhm yang kita hindarin apa sih biasanya? Pipa bocor. mhm, Karena kalau betul. pipa bocor harus
bongkar bongkar ulang gitu tembok, sebenarnya. bongkar apa ya. Betul. Mungkin makanya sebenarnya pipa itu asal diinstal atau dipasang dengan benar, Mhm. harusnya umurnya itu ada garansinya dan Mhm. lain-lain itu cukup lama kok. Mhm. Gitu. Berapa range waktunya biasanya? Dari 25 tahun sampai 50 tahun biasanya. Wow, itu Gitu. pentingnya dari Betul. awal harus memilih pipa yang berkualitas pastinya, kemudian juga instalasinya atau pemasangannya juga harus terjamin aman. Oke, Betul. kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya bersama Pak Herman. Usai jeda tetap bersama kami di Oke Zone Stories. Kembali bersama kami di Oke Zone Stories dan saya masih bersama dengan Bapak Herman selaku Distribution Sales Director PT Vinilon Group. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol cukup panjang ya Pak ya di segmen pertama tentang berbagai jenis pipa, kemudian pemasangannya dan juga keunggulannya. Nah, kita akan lanjut nih obrolan kita. Kali ini kita akan ngobrolin mengenai strategi kepemimpinan mungkin ya Pak ya, karena itu adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah brand tentunya ya. Nah, selama Bapak Herman memimpin, ada strategi khusus nggak sih Pak yang dilakukan untuk meningkatkan brand awareness? Mungkin bisa kita kaitkan dengan perkembangan teknologi digital di era saat ini, kemudian bagaimana sehingga produk pipa dari brand Vinilon ini bisa diketahui oleh masyarakat luas? Baik, kalau untuk strategi itu mungkin lebih ke nilai-nilai value kita ya di Mhm. dalam Vinilon Group. Terutama sejak yang ya saya kembali lagi yang pas pandemi ini ya. Memang kita yang selalu ditanamkan di perusahaan itu kita harus agile ya sama resilient ya. Dalam arti kata cepat beradaptasi. Ya. Jadi untuk brand awareness ini sendiri kan seperti kita tahu ya, maksudnya kalau kita yang tinggal di perkotaan, di gedung-gedung mungkin kan nggak melihat pipanya. Ya betul. Sebenarnya kalau dilihat lagi target market kita ya pengguna akhirnya kan biasanya ya, bapak-bapak atau mungkin teman-teman kita yang bekerja di bahan bangunan ya, yang Mhm. bangun, yang kotor-kotor, yang apa segala macam gitu. Jadi mungkin lebih ke arah bagaimana menimbulkan top of mind di Masyarakat gitu ya. masyarakat. Jadi Mhm. mungkin lebih seperti balik lagi ke arah aman sama nyaman tadi ya. Mhm Jadi mhm. mereka pasang ya cukup sekali aja Mhm selesai gitu. mhm Mungkin ke mhm. arah sana sih. Gitu. Apa yang biasanya dilakukan nih Pak untuk membuat mungkin perasaan nyaman dan aman ini ada di masyarakat sehingga bisa jadi top of mind dan mendapatkan penghargaan untuk 5 kalinya? Mmm, salah satunya mungkin lebih ke arah garansi ya. Mhm Jadi maksudnya kita menjamin mhm. bahwa apabila menggunakan produk-produk dari Vinilon Group dan menginstalnya atau memasangnya dengan benar, kami biasa memberikan layanan purna jual yang cukup baik ya Mhm maksudnya. mhm. Jadi kita sampai memberikan troubleshooting solusi apa mereka membutuhkan. Jadi Mhm. bukan hanya membeli produknya aja, Iya, tapi kita juga biasa share informasi. Kan kebanyakan mereka mungkin instalasinya itu mungkin sesuai standarnya berbeda-beda. oke. Ya kita yang mempunyai informasi ya kita sharing. Mhm mhm Sharing bagaimana yang baik dan benar mhm supaya umurnya ini bisa sampai panjang dan yang mhm. seharusnya gitu. Oke, jadi salah satu keamanan yang dijaminkan adalah garansi begitu ya. Garansinya Betul. berapa lama, Pak? Eee, bukan garansi seperti produk Mhm. expired Iya bukan ya, iya. tapi lebih garansi purna jual. Oke. Jadi kita memberikan jaminan Mhm bahwa apabila ada bocor atau misalnya ada pecah mhm. atau misalnya ada sesuatu hal yang mereka secara teknis dan lain-lain Oke. itu biasa kita memberikan solusi kok. Mhm Sampai mhm malah jujur ngomong kalau cerita sampai ke ada pelanggan kita di Labuan Bajo mhm segala macam mhm. mereka ada beli pipa dan untuk pemasangan nih kita sampai kirim teknisi ke sana gitu. Oh, oke. Sampai kita juga kan kepengen tahu. Mhm Mungkin mhm kita bukannya kita bilang kita tahu secara pengetahuannya mhm. banyak tetapi kita juga kan proses belajar ya. Betul. Mungkin ada hal-hal baru yang kita temui di lapangan Mhm yang mhm belum kita ketahui ya, mhm. mungkin ada dari sisi teknisnya berbeda ya, hal-hal tersebut kita jamin kok, kita pasti Oke. bantu gitu. Ini kan sampai Labuan Bajo, ini ada berapa cabang di seluruh Indonesia nih? Kita bukan cabang ya, Mhm. sebenarnya kita lebih ke arah mempunyai Distributornya, ya, distributor gitu mhm. ya. Jadi sebenarnya kalau berapa banyaknya mungkin udah ya hampir udah 100 lebih ada ya. Oke, Tapi mhm kan mmm, range-nya itu ya memang dari seluruh Indonesia mhm. ada gitu. Jadi eee
Karena kan dari distributor kami nanti ada turun lagi ke sub distributor. Dari sub distributor ada turun lagi ke toko-toko bangunan. Ya semua ada berangkai lah mereka gitu ya. Seperti kayak Ini gitu. sepertinya kedekatan dengan pelanggan juga sangat diutamakan ya Pak ya untuk Betul. pelayanan dengan pelanggan. Ada ini nggak sih mungkin ada call center atau misalnya pelanggan yang saat ini sedang menonton mungkin, mungkin pengen tanya-tanya langsung dengan mungkin ada customer service-nya kah? Atau Ya. gimana? Ya, nah kebetulan nih bahas ini ya, kita memang kan fokusnya ke kepuasan pelanggan. Yes. Sama seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya ya. Cuma mungkin secara medianya sekarang kita akan sebentar lagi akan launching. Jadi kita akan ada satu call center yang seperti Mbak bilang ya, itu fokus kepada pelanggan. Jadi semua bentuk inquiry, pertanyaan atau apapun nanti akan fokusnya ke sana. Gitu. Nanti kita mungkin akan sharing informasi yang lebih lanjut itu. Kita bisa dapat informasinya di mana? Mungkin ada Instagramnya atau mungkin websitenya yang bisa dibagikan, bisa searching sekarang juga gitu. Kalau untuk website sih kita memang belum update ya untuk itunya, karena masih tahap development akhir ini. Yes, oke. Jadi nanti akan ada sistem otomatis ya, akan terhubung dengan bagian-bagian tertentu. Karena seperti saya cerita produknya cukup banyak ya. Iya. Jadi inquiry yang masuk biasanya bukan hanya melulu mengenai harga begitu. Biasa kan kita kalau tanya orang harga berapa, Ya, gitu. betul. Tapi ini mungkin lebih ke arah produknya apa aja, secara teknis, secara informasi lain-lainnya itu banyak sekali gitu. Pelanggan pasti nggak akan keberatan untuk mengeluarkan uang yang lebih asal mereka mendapatkan kualitas yang terbaik begitu ya Pak ya? Oke. Oke, next sebelum nanti mungkin kalau misalnya sekarang udah lihat mungkin websitenya, mungkin Instagram gitu ya bisa dapatkan informasi, keep update aja siapa tahu nanti butuh untuk call center langsung tanya-tanya kan bisa gitu ya. Oke, next ini dalam menjalankan bisnis pastinya itu dia tadi ya Pak ya, tidak selalu mulus apalagi banyak cerita menarik di masa pandemi dan mungkin ada bisa di-sharing juga sama kita kendala apa saja sih yang biasanya mungkin commonly bisa diceritakan masalahnya apa di masyarakat? Kalau sebenarnya pandemi kan saya juga bilang di tempat kita ya, sebenarnya bukan suatu alasan ya. Ya. Hanya keterbatasan sementara aja sebenarnya pandemi, karena sekarang toh udah kembali seperti normal. Betul. Cuman kan ya kita selalu beradaptasi gitu. Cuman kalau kendala yang dihadapin ya cukup dinamis ya. Jadi mungkin dari sisi alam kadang-kadang ya. Sisi alam itu kan cukup terganggu karena kan kita Indonesia ini kan kepulauannya cukup banyak. Ya. Secara Ini dalam hal distribusi begitu ya Pak ya? distribusi itu pertama mungkin mengenai distribusi. Yang kedua mungkin mengenai persaingan. Ya, persaingan sehat. Ya persaingan sehat ya kita juga kan dipacu untuk berinovasi. Baik itu dari sisi produk, dari sisi pemasaran ya, dari sisi teknis-teknis penjualan ya semua hal itu dinamis lah gitu. Atau mungkin nanti yang ketiga mengenai masalah itu problem-problem yang dihadapin mungkin lebih ke arah kecenderungan konsumen aja memilih produk gitu. Karena mungkin ada kalau sebelumnya cari produk apa yang harganya mungkin standarnya berapa gitu. Nanti kadang-kadang mungkin timbul yang produk yang harga lebih murah. Cuman mungkin masyarakat atau pelanggan kami nggak sadar bahwa standarnya itu berbeda. Ya seperti Ibu bilang tadi, mungkin bukan keluar uang lebih untuk dapat produk yang kualitas, bukan. Sebenarnya justru standarnya mengeluarkan uang atau spend uang itu yang sesuai standar. Sesuai dengan yang didapatkan gitu Betul, maksudnya. itu yang lebih tepat worth mungkin it ya. begitu Betul, ya. Oke ya. deh kalau begitu. Oke, nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Kita akan segera masuk ke segmen ketiga, tapi kita akan jeda dulu sejenak ya. Kami segera kembali. Masih bersama saya Anita Mai dan bersama Pak Herman juga di sini. Kita sudah memasuki segmen ketiga dan ini artinya segmen terakhir. Tapi kita masih punya beberapa pertanyaan nih untuk Pak Herman yang kalau di sharing pastinya ini bermanfaat juga untuk para pemirsa semuanya. Oke, zoners di rumah ya. Tadi kita sudah membahas mengenai brand awareness, bagaimana caranya beradaptasi dengan situasi pandemi dan lain sebagainya. Nah, kalau brand value-nya seperti apa Pak Herman? Bisa diceritakan? Baik, brand value itu sebenarnya kita lebih kepengen fokus ke kalau misalnya orang bicara mengenai Vinilon itu saya pengen mereka fokus kepada solusi ya. Solusi sama ya jadi value-nya Vinilon gitu ya. Jadi seperti kita punya logo Vinilon gitu kan
seperti kan ada panjang seperti pipa ya. Mhm. Jadi semua itu kan lebih ke proses. Jadi sebenarnya pipa ini kelihatannya simple, cuman proses dari awal sampai akhirnya itu cukup cukup panjang. Mhm. Ya jadi Ada ada filosofi dalam logo itu ya? ada filosofi Mhm sebenarnya mhm gitu mhm. ya. Nah, tapi kalau penasaran boleh lihat di website ya, di Iya iya. vinilon.com ya gitu ya. Oke. Jadi mengenai value ini ya tadi saya balik lagi ya, mungkin supaya orang ingat itu solusi, bukan hanya kualitas ya, yang penting solusi. Bahwa mereka kalau misalnya pokoknya ada berhubungan dengan air, oh ingatnya vinilon. Berhubungan dengan listrik, Dengan listrik ada juga kabel, sebagian, ada juga ya. ada juga. Fiber optik, Ada vinilon juga, gitu ya, ada betul. juga. Betul. Apalagi Pak yang ada Pak, boleh ditambahin lagi. Oke, jadi intinya adalah brand value yang ingin disampaikan adalah, menjadi top of mind di masyarakat tidak hanya dari segi kualitas, tapi juga dari segi Solusinya, betul. solusinya. Oke. Untuk kedepannya mungkin Pak Herman, dari kesuksesan hingga tahun 2023 ini, mungkin ada impian atau harapan ke depan, planning ke depannya seperti apa yang akan dilakukan oleh PT Vinilon Group? Baik. Salah satunya mungkin lebih ke global expansion ya. Mhm. Global expansion itu kan kita saat ini kita memang ada melakukan ekspor ke beberapa negara gitu ya. Salah satunya tetangga ke Malaysia Mhm. kita ada ke adik kita Timur Leste juga ada. Mhm. Yang terakhir kita juga ada ke Afrika Barat juga kita pernah ada Wow, ekspor ke sana ya oke. gitu. Tapi mungkin bukan suatu hal yang kita selalu banggakan ekspor Mhm. ya bukan ya, Mhm tapi karena mhm. mungkin lebih ke arah sharing pengetahuan sama teknologi ya. Mhm. Karena menurut saya kan air ini kan satu hal yang esensial dan penting gitu ya. Jadi Betul. mungkin kita kadang-kadang sharing produk dan informasi ini juga lebih ke arah karena banyak tempat-tempat di Indonesia pun yang masih juga sebenarnya kekurangan air bersih Iya. gitu. Mhm. Pengelolaannya juga harus lebih baik dan Mhm. lain-lain gitu ya. Kita juga banyak kerjasama kan juga dengan instansi-instansi pemerintah ya, Iya. baik itu yang profit ataupun non profit Mhm. ya, organisasi swasta gitu juga banyak untuk membantu supaya pendistribusian atau penyaluran air bersih itu bisa sampai ke seluruh pelosok Iya. gitu. Tapi Mhm. harapannya mungkin satu tadi global expansion, ya kedua mungkin lebih ke pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh Mhm. gitu ya. Karena seperti saya bilang ya kita sebenarnya agak miris ya kalau kita Mhm. lihat gitu kan, sebenarnya kita di sini ya pipa apa segala macam, cuman di daerah-daerah tertentu itu masih kekurangan air sebenarnya Oke, betul gitu. sekali. Jadi Mhm. mungkin kita ingin seperti saya bilang memberikan solusi atau membantu sampai ke arah sana gitu, Mhm. sebenarnya ke sana. Sustainability-nya juga terjaga ya. Betul. Oke. Nah, mungkin ini sebagai penutup Pak Herman, bisa disampaikan juga kepada para penonton juga di sini, prinsip apa saja yang harus dipegang oleh perusahaan sehingga bisa terinspirasi gitu untuk mengikuti jejak sukses dari Vinilon Group? Eee, Kalau dibilang sukses sih saya malu juga bilang sukses ya. Cuman Mungkin kata-kata adalah doa gitu ya, jadi amin. amin ya. Tapi lebih ke arah eee, ya semua keberhasilan itu harus melalui satu proses. Mhm. Tidak bisa ada yang instan. Betul. Jadi kalau misalnya kita ditanya juga kan pengusaha, saya contoh mentor-mentor saya atau Mhm. mungkin teman-teman yang udah sukses ya. Kalau ditanya mungkin ada satu cara nggak yang menjadi kunci? Kalau menurut saya mungkin tidak ada jawaban satu. Mhm. Pasti mereka harus melakukan semua itu, harus melakukan semua. Banyak hal gitu Banyak yang harus hal, mungkin dilakukan. mereka mencoba Mhm. 100, kalau ditanya dari 100 yang mana yang satu hal yang kunci gitu. Nggak bisa ya. Mungkin nggak bisa, mungkin Mhm. 100-100-nya harus dilewatin. Mhm. Jadi menurut saya perjalanan 44 tahun ini kan bukan waktu yang sebentar ya. Jadi tetap berinovasi, Mhm. tetap memiliki tekad dan mungkin visi dan misi yang jelas Ya. ya. Terus bekerja sama dan sharing informasi dengan semua pihak ya. Mhm. Baik itu dari pihak pemerintah maupun sampai ke end user. Karena Mhm. menurut saya dengan kita men-sharing ini membuat kita juga perusahaan dan secara timnya juga semakin maju. Mhm. Kita juga berpikir positif, kita mau balik lagi ke mau inovasi, kita juga selalu mencari yang lebih baik gitu ya. Pastinya. Mungkin kalau menurut saya
secara mentalitas itu yang paling penting Mhm. gitu aja. Oke, ini sangat menarik sekali karena, untuk kelima kalinya mendapatkan penghargaan dari Super Brands pastinya dari segi kualitas juga sudah terjaga, kemudian juga brand value dan awareness-nya juga itu sangat tertata sekali dan tujuannya udah sangat jelas begitu ya Iya. untuk mendapatkan hati dari pelanggan pastinya. Oke, terima kasih banyak Bapak Suherman Sarkawi selaku Distribution Sales Director PT Vinilon Group, dan pastinya kita ucapkan sekali lagi selamat untuk PT Vinilon Group sudah mendapatkan penghargaan dari Super Brands Indonesia's Choice 2023, dan semoga saja brand Vinilon juga akan kembali menjadi top of mind di masyarakat dan mendapatkan kembali penghargaan bergengsi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Pak Herman ya. Terima Semoga ada kasih. kesempatan lagi kita Baik, ngobrol-ngobrol. terima kasih. Saya Anita Mai pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Oke Zone Stories berikutnya. Sampai jumpa.